Mengantisipasi kemarau panjang dengan pompanisasi, kemudian pembuatan embung, kemudian perpipaan. Ini salah satu untuk mengatasi kemarau panjang ini. Kemudian jaringan irigasi juga ini sangat dibutuhkan sekali agar air ini tepat penggunaannya. Kemudian juga kita menganjurkan kepada petani menggunakan air seefektif mungkin. Dari Bumi Rafflesia ke Pahiyang Bengkulu, bincang-bincang tipis-tipis kembali menjumpai Anda bersama saya Herman Tale Daulay di channel Tale Trias Info. Di channel ini berbagai isu terkini yang menjadi perhatian publik dan narasumber yang kita hadirkan untuk membahas isu tersebut akan kita iris-iris menjadi tipis-tipis. Pada tayangan kali ini kita akan mengangkat tema soal pertanian dengan topik antisipasi budidaya pangan di tengah ancaman kemarau ekstrim. Untuk itu kita menghadirkan narasumber Bapak Ricky Gunawan, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan. Terima kasih Pak Ricky sudah bersedia di Bincang Tipis-Tipis. Ya, sama-sama. Terima kasih Bincang Tipis-Tipis. Selamat datang di Bumi Rafflesia di Kabupaten Kepahiyang ini. Siap. Ya. Pak Ricky, BMKG merilis kita ini dalam waktu ke depan, beberapa waktu ke depan ini akan ada kemarau ekstrim. Bagaimana Provinsi Bengkulu mengantisipasi di tengah kemarau tetap bisa berbudidaya, terutama padi dulu. Ini silakan Pak. Jadi mengantisipasi kemarau panjang ini kita optimalkan air irigasi yang ada. Jadi perbaikan jaringan irigasi harus kita perbaiki dengan baik. Kemudian kita juga menyiapkan pompanisasi. Yang bantuan dari Kementerian Pertanian dalam ini Dirjen PSP dan kita melalui pompanisasi, kemudian perpipaan. Pipa. Perpipaan, kemudian ada juga kita buat embung. Ini untuk menampung air hujan. Kalau kita mengandalkan sumber air, apalagi ini tadi mereka ini pakai penjataan. Jadi ada pergiliran. Di sini IP-nya sudah IP 200 menuju IP 300. Jadi kita manfaatkan air ini seoptimal mungkin. Kemudian kita mengantisipasi tadi dengan memanfaatkan pompa bantuan pemerintah dari pemerintah pusat. Dan kita harapkan juga masyarakat ini mengharapkan pompa yang mobile. Yang bergerak jangan yang menetap gitu, yang statis. Harapan dari petani juga ada subsidi untuk petani seperti nelayan. Jadi solar bisa harga untuk petani. Tidak disamakan dengan solar untuk umum. Jadi ada subsidi solar untuk petani karena biaya terbesar untuk pompa tadi solar ini. Dan ini yang kita harapkan dari pemerintah. Kemudian ini juga mengenai pupuk dalam rangka ini karena IP kita produksinya masih belum begitu baik, sekarang rata-rata di Kepahiyang itu sudah 5,4, sudah di atas rata-rata nasional. Kita untuk meningkatkan menjadi 6 sampai 7 itu perlu pemupukan. Kita di sini dibatasi pupuknya. Karena memang pemerintah sekarang hanya tinggal 2 pupuk yang tersedia, pupuk urea dan NPK. Dan itu pun dibatasi, tidak seluruhnya mendapatkan. Jadi karena pupuknya dikit, kita dapat alokasi tahun ini dan kita bagi di 9 kabupaten kota, kemudian di kabupaten juga mendistribusikan per kabupaten, per kecamatan, kemudian per kelompok tani. Dan ini masih sangat kurang. Selain air tadi, kemudian alat mesin pertanian juga kita butuhkan di sini. Hand traktor ini untuk mempercepat mereka proses pengolahan lahannya. Memang sudah banyak bantuan, tapi itu sudah lama
Alatnya sudah tua. Antara luas lahan dan jumlah unit belum berbanding lurus ya, jadi Pak kita, Kadis. Kemarin kita mengusulkan untuk traktor itu di Bengkulu ini 5.000 unit. 5.000 unit, perhitungan kita 10 hektar 1 unit hand traktor supaya tidak terlalu lama mereka menunggu. Kita mengejar kalau mau seperti target pemerintah indeks 400 itu kita harus cepat alat pengolahannya, termasuk juga power tracer untuk karena mengurangi kehilangan hasil karena tingkat kehilangan hasil masih tinggi sini. Oh iya. Gini, kembali ke soal air dulu nih, Pak Kadis. Ayo menabung air. Jadi yang ditabung bukan hanya uang loh. Mumpung lagi hujan, tabung. Begitu kemarau nanti alirkan ke tengah sawah. Makanya kita salah satu program dari PSP adalah pembuatan embung. Jadi embung untuk kita menampung daerah yang tinggi kita buat embung dan ada sumber air untuk masuknya. Termasuk menampung air hujan untuk mengatasi kekurangan air pada musim kemarau ini. Berpijak pada masa lalu, se-ekstrim-ekstrimnya kemarau di Bengkulu ini, sumber air gimana Pak? Masih tetap ada atau bagaimana Pak? Kita masih tetap ada. Itu tadi dari kita pakai pompanisasi, penyedotan, itu melalui pompa disedot dari air sumber. Kalau sungai di sini tidak pernah kering. Tapi kita harus sedot melalui pompa, ada pompanisasi. Kita setiap tahun di Kepayang ini mendapat selain untuk tanaman pangan juga untuk hortikultura. Itu tadi ada irigasi Pak, sama depan ini nih. Ini masih mengalir ini. Ini irigasi ini dari dana ADD, ada juga dari kita dari RJIT, dari PSP. Jadi kerjasama kita untuk saling melengkapi kekurangan karena rata-rata dari PSP itu hanya 100 meter per titiknya. Sedangkan kita kadang butuh panjang. Tapi ya kita berguyur setiap tahun itu kita tambah dan bekerja sama dengan dana ADD. Jadi kekurangan bisa ditutupi melalui dana alokasi desa. Pak Kadis, saya tadi riset kecil-kecilan di Bengkulu itu dari 43.000 lahan baku sawah, 33.000 itu lahan irigasi, sekitar 9.000 lahan non irigasi. Saya mau di maintenance yang di lahan irigasi ini supaya tetap dia eksis gitu. Itu Pak Kadis. Jadi karena air ini kan sangat vital sekali. Lahan irigasi teknis itu kita lindungi atau jaga di maintenance dengan menerbitkan perda LP2B-nya, lahan berkelanjutan. Jadi lahan itu tidak boleh beralih fungsi menjadi untuk peruntukan lainnya. Oh, jadi ini nih sawah nih, suatu saat mau bikin ruko di sini nggak sembarang lagi ya Pak? Iya. Ini sudah masuk di tata ruangnya, ini lahan pertanian. Jadi tidak boleh terbit IMB untuk bangunan. Jadi tidak boleh beralih fungsi. Dan ini kami harapkan seluruh kabupaten di Provinsi Bengkulu Perda LP2B-nya sudah terbit. Karena ini salah satu instrumen menjaga luas lahan sawah kita karena terus berkurang. Dari 90.000 sekarang tinggal 43.000 lagi. Jadi itulah yang kita harapkan. Sekarang baru ada 3. Kemudian kemarin di Seruma mereka sudah masuk di proyeknya, sudah mau dijadikan perda untuk Perda LP2B-nya. Untuk menjaga melindungi lahan ini ya. Karena luas lahan kita terus menyempit, penduduk kita bertambah. Cetak sawah baru mungkin lebih sulit. Mencetak sawah baru itu tidak mudah. Sekarang berarti yang ada sekarang kita intensifikasi dulu Pak. Aturan mungkin di kabupaten lain yang selama ini cuma sekali tanam setahun, kayak Rejang Lebong apa tadi Bapak, itu bisa 2, bisa 3, bisa 4. Mengingat untuk cetak sawah baru udah agak sulit kata Bapak. Kita dorong dulu di intensifikasi. Ekstensifikasi udah berat saya lihat. Gimana Pak? Kita sekarang maksimalkan lahan yang ada dulu. Seperti di Lebong itu lahannya sangat potensial sekali. Tapi karena tingkat serangan hamanya tinggi, IP pertanaman di situ baru 100. Sekarang kita sudah bekerja sama dengan pusat, kemudian provinsi dan daerah
Dan bupatinya sangat antusias sekali menganggarkan untuk berburu babi, berburu tikus. Karena salah satu hama terbesar di Lebong itu adalah tikus. Jadi masyarakat itu trauma. Karena satu hari itu bisa habis ratusan hektar dengan serangan hama tikus. Sekarang digiatkan berburu tikus dengan insentif ekor tikus. Dan kita juga membantu pestisidanya dari pusat, alokasi pusat. Kemudian kami harapkan juga dari mereka ada anggaran untuk pestisida, karena pestisida yang di Provinsi Bengkulu ini tidak hanya untuk Kabupaten Lebong, seluruh kabupaten. Jadi mereka juga mempunyai gudang pestisida yang tersedia dan dianggarkan dari APBD. Dan ini kalau bisa tingkatkan menjadi IP 200, itu ada 9.000 hektar di sana. Kalau rata-rata 4 hektar per ton per hektar, 4 ton per hektar aja sudah 36.000 kita. Kita lebih sekarang bisa surplus lagi kita. Pak Kadis, kalau kita masih menggunakan metode potong begini, ini khawatir regenerasi petani itu kurang merangsang terjun ke lumpur, ya kan? Nah, maunya kan mekanisasi. Tadi mekanisasi saya simak belum berbanding lurus antara jumlah unit dengan luas lahan. Kalau tidak salah ada namanya fasilitas kur. Nah, gimana apa urun rembuk Bapak soal kur ini dulu? Kur ini supaya bisa dapat kredit taksial Sintan ini. Ya, memang pemerintah sekarang dari 6% sekarang sudah 5%. Cuman persyaratannya memang bank itu harus ada sertifikatnya. Nah, ini yang kita dorong untuk mereka mensertifikatkan, dan pemerintah juga menganggarkan untuk sertifikat lahan itu. Karena bank itu instrumennya untuk peminjaman itu harus ada sertifikat. Ya, karena uang negara kan harus dijaga. Kita harapkan mereka bisa mandiri. Itulah pemerintah menyiapkan anggaran hampir 34 triliun untuk kur ini. Nah, ini masih kita belum optimal menggunakan kur ini karena petani masih sangat trauma sekali dengan pinjaman. Kemudian mungkin sekarang saya dapat info yang traktornya itu udah bisa jadi jaminan juga sekarang. Ya, kalau itu, tapi biasanya itu masih di sertifikat lahan ini. Nah, ini kendalanya di sekarang rata-rata di sini kadang yang penggarap ini bukan pemilik lahan. Oke. Nah, jadi yang pemilik lahan dengan penggarap itu yang lain, yang menggarap lain, yang mempunyai lahan lain. Ya, itu yang. Nah, kemudian kalau di sini kita masih pakai baja. Sebenarnya kita sudah punya combine karena ini lahannya kecil-kecil. Ya, dia harus hamparan memang. Hamparan yang luas tidak efektif kalau kita pakai combine. Kalau yang di Sumba kita ada combine harvester yang besar, yang bisa 1 hektar itu bisa berapa hari. Kalau ini lama sekali. Jadi, hitungan kerja hari bisa jadi hitungan jam dengan combine harvester. Dan itu Pak Kadis kehilangan hasil. Kalau kita menggunakan metode banting waktu kita di kampung dulu, itu bisa 10% kehilangan hasil. Dengan combine harvester itu bisa menyusut tinggal bisa jadi 1% kan gitu. Ya, kita untuk daerah-daerah yang hamparnya luas, kemudian tanahnya sudah padat, itu yang di daerah Seluma, kemudian Muko-Muko, itu mereka sudah Bengkulu Selatan sudah menggunakan combine harvester. Jadi langsung menjadi gabah yang tidak lagi melalui seperti ini manual menggunakan sabit ini. Dan ini terus kita galakkan, tapi yang kita lihat kondisi juga Kepayang ini kan lahannya tidak. Ya, itu saya apa namanya Pak Kadis, kalau mengejar IP 400, kalau masih manual konvensional itu sulit mengerjakannya. Mau nggak mau harus mekanisasi, karena begitu dipotong langsung bajak, tanam, transplanter bekerja, itu baru ini. Kalau menggunakan manual memang kita tidak bisa mengejar IP 400 karena alat yang gini kekurangan kita hand traktor dulu. Berarti mekanisasi Bapak dorong ya? Mekanisasi, kemudian untuk kemudian power tracernya, kalau yang lahan kalau yang besar kita pakai combine. Sudah terus kita melalui dana aspirasi Dewan juga kita menyiapkan combine harvester untuk yang besar, untuk petani yang lahannya luas dan bisa dimanfaatkan, jadi bisa beroperasi. Kita masuk dulu ke masalah yang sangat-sangat inti Pak Kadis. Itu adalah analisa usaha tanaman padi ini.
Saya kemarin belajar di suatu daerah, satu keluarga itu udah luas loh, itu udah 1 hektar. 1 hektar dengan produktivitas sudah 5,4 sekian. Setelah kita hitung, dia cuman punya gaji 100.000 per hari dengan luas 1 hektar. Padahal di situ 1 hektar itu ada bapak kerja di situ, ibu kerja, si bungsu, si sulung, sudah semua mengeroyok 1 hektar itu. Dia cuman gaji 100.000 sehari, berarti 3 juta sebulan lah gitu kan. Saya rasa kurang, dia harus butuh NTP, nilai tukar peta di atas 100% ini, itu karena itu bagian dari rangsangan juga Pak Kadis. Gimana agar mungkin, saya lihat, saya tergoda menanyakan itu karena saya lihat Bapak, saya lihat tadi sini ada tomat, ada cabai sepanjang jalan tadi saya lihat. Ini coba iris tipis-tipis dulu Pak Kadis. Jadi kalau memang kalau tanaman pangan NPT di Provinsi Bengkulu itu masih 90%, di bawah 100. Nah, jadi untuk menyimbangkan, kita makanya 2 kali padi, 1 kali dia tanaman hortikultura. Karena hortikultura kita sudah NPT-nya sudah di atas 100. Jadi kalau hanya mengandalkan tanaman padi, ini kesejahteraan petani masih belum. Jadi kita diselang-selingkan padi-padi palawija. Nah, palawija ini rata-rata NPT kita sudah 110-an. Sudah di atas, secara ekonomi sudah ekonomis. Nah, apalagi sekarang cabai sudah meningkat, apalagi menjelang Lebaran ini. Jadi mereka menutupi dari tanaman pangan ini melalui tanaman hortikultura. Selain itu juga mereka ada membuka kebun. Yang paling rendah itu NPT itu di pangan. Karena inputnya tinggi, kemudian harganya ini yang dibatasi pemerintah, karena ada HPP-nya. Sedangkan kalau tomat, kemudian cabai itu tidak ada HPP-nya. Ikutin pasar ya. Ikut harga pasar. Kalau ini ada HPP-nya, harga pembelian gabah. Nah, jadi tidak sangat dibatasi. Kalau harga beras ini naik, ya pemerintah mendatangkan beras dari luar. Kalau sini seperti tomat, cabai itu nggak ada HPP-nya. Jadi makanya NPT hortikultura itu lebih tinggi dibanding tanaman pangan. Nah, yang tanaman pangan ini mereka selain untuk kebutuhan sendiri, juga sebagian mereka jual. Tapi rata-rata untuk memenuhi konsumsi rumah tangganya mereka. Jadi kenapa saya kita iris tipis-tipis dulu soal analisa usaha tani ini, ya kan? Karena begini, saya nggak bosan-bosan mengatakan selama ini pertanian itu identik dengan lumpur dan miskin. Bagaimana kita mengubah agar pertanian itu menjadi pilihan terhormat dan bermartabat? Salah satu ininya ya hasil. Dan kedua, mekanisasi itu bagian dari rangsangan kepada generasi. Gimana iris tipis-tipis dulu Pak Kadis soal itu? Jadi memang minat anak-anak muda untuk bertanam padi ini di berbudidaya budidaya ini masih rendah. Dan kita untuk menciptakan petani yang milenial itu kita tidak lagi yang manual seperti ini, tapi kita sudah modernisasi menggunakan power thresher, kemudian combine. Jadi mereka tidak berlumpur lagi. Jadi panen juga pakai ada keren gitu, bisa main game, main handphone, main selfie ya. Bertani berlumpur ini mereka masih belum dianggapnya tidak bagus. Dan makanya kita modernisasi dengan panen pakai membajaknya pakai hand traktor, kemudian panen pakai combine, kemudian rice millingnya sudah, jadi mereka tinggal tidak lagi berlumpur-lumpur lagi. Dan menyudahi lulusan pertanian terjun ke perbankan, soalnya lulusan pertanian ke sawah dong ya Pak ya? Ini kebalik-balik kadang Pak, orang politik ke sawah, orang pertanian ke politik ya kan? Tapi yang kita harapkan seperti ini. Yang penting kita jaga dulu luas lahan kita ini jangan sampai terus berkurang. Iya Pak, itu Pak dulu, itu dulu lahan dulu ya. Menjaga lahan dulu Pak. Kita baru penggarapnya. Baru penggarapnya terus kita nanti regenerasi transfer, mengajak remaja-remaja yang milenial untuk turun ke sawah. Jadi mereka bisa alih regenerasi untuk pengolahan padi sawah di sini. Iris tipis-tipis terakhir ini Pak Kadis.
Ini kan berbudidaya padi dengan tomat sama cabai beda ilmunya loh Pak. Ya. Saya biasa penjaga gawang disuruh jadi striker agak-agak ini juga ya kan. Malah nangkap bola pula di gawang ya kan. Ini gimana transfer ilmunya pendampingan kepada petani agar mereka cakap berbudidaya. Ya, kita di sini kan ada penyuluh kita BPP. BPP itu membimbing dengan setiap desa itu satu penyuluh. Jadi kita setiap desa itu ada penyuluh yang mendampingi. Ya seperti budidaya padi dengan tomat itu berbeda. Iya, sama cabai ya Bang. Mereka petani penyuluhnya dulu kita kasih ilmu, baru dia mentransfer ilmunya kepada petani dengan dibimbing ini. Dan kemudian ada juga pendamping desa di situ. Jadi kemudian kita bantu juga bantuan sarana produksinya. Seperti yang tomat, cabai itu ada bantuan dari pemerintah pusat, kemudian dari daerah juga. Dan kita semua stakeholder yang terkait terlibat di dalam di sini. Kemudian UKM juga. Karena yang penting sekali harga. Jadi masyarakat ini yang penting harga. Kalau dia harganya bagus, dia akan berusaha. Iya, kalau harganya bagus, genteng rumah pun ditanamin tomat, Pak. Jadi pakai pot dia bikin ya kan kalau harganya bagus. Kita menjaga dulu harga supaya harga ini stabil. Harga ini stabil dan ya kita harapkan pemerintah juga ada subsidinya. Oke, demikian bincang tipis-tipis dengan Pak Ricky Gunawan. Sampai bertemu kembali.